Lampu start belum padam, tapi jantung fans Indonesia udah balapan duluan. Karena satu nama bakal berdiri di grid Moto3, Veda Ega Pratama. Tapi tunggu, sebelum sampai ke Thailand, kita mundur dulu sedikit. Bayangin, lintasan tanah berdebu, motor supermoto livery Red Bull, Veda berdiri santai, tangan terlipat, tatapan tajam kayak lagi mikir strategi dunia. Itu kelihatannya santai, padahal sebentar lagi dia masuk ke salah satu kelas paling brutal di Grand Prix. Moto3 itu bukan balap nyaman, itu balap rombongan, kayak konvoi, tapi semua mau jadi yang paling depan, ciici. Selisih 0,3 detik, bisa bikin kamu turun setengah grid. Salah pilih racing line, 3 pembalap langsung makasih ya, sambil nyalip. Dan sebelum sesi santai bareng Red Bull itu, Veda baru saja dihajar realita keras di Jerez, Spanyol. Track teknikal, grip tricky, tekanan tinggi. Di sana bukan soal gaya, itu soal detail. Feeling front end, setup suspensi, akselerasi keluar tikungan lambat, semua dihitung. Yang bikin tenang, progresnya kelihatan. Bukan cuma cari satu lap cepat buat headline, tapi bangun konsistensi long run. Karena Moto3 bukan sprint solo, itu perang sampai lap terakhir. Balapan bisa ditentukan di tikungan terakhir. Serius, tikungan terakhir. Sekarang balik lagi ke momen supermoto tadi. Sliding tipis di tanah, no stopwatch, no tekanan waktu. Itu bukan cuma konten Instagram. Itu cara buat jaga api semangat tetap hidup. Kadang, pembalap butuh ingat lagi rasanya balap tanpa beban. Karena kalau terlalu mikir, malah overthinking di braking zone. Dan, Buriram bukan sirkuit biasa. Trek lurus panjang, hard braking ekstrim, slipstream battle dijamin liar. Di Moto3, kamu bisa start P8, lap terakhir tiba-tiba P2, atau malah P11 kalau salah timing. Chaos sedikit, seru banget. Sebagai rookie, tantangan Veda jelas 2, agresivitas grup, manajemen ban. Di kelas ini, gak ada ruang buat santai. Tapi dari Jerez, kelihatan satu hal. Dia gak buru-buru. Dia bangun ritme. Dia baca situasi. Dan itu penting banget di kelas yang selisih waktunya tipis kayak garis cat di aspal. Sekarang semua potongan puzzle sudah disusun. Tes pramusim sudah. Adaptasi motor jalan. Fisik disiapkan. Mental ditempa. Tinggal satu momen. Lampu start padam. Dan saat deru mesin Moto3 di Thailand nanti, itu bukan cuma balapan pembuka. Itu awal cerita panjang musim 2026. Foto santai di atas motor tadi, itu bukan gaya-gayaan, itu simbol. Dari fase persiapan, masuk ke fase pertarungan. Dan kalau semuanya klik di hari yang tepat, bisa jadi bukan cuma sekedar debut, tapi awal kejutan. Perjalanan baru dimulai, dan kita siap teriak depan layar tiap kali ada slipstream liar di lap terakhir. Kedengarannya kecil ya, tapi di Moto3 itu bisa bikin orang susah tidur. Ngomong-ngomong soal tidur, Veda sendiri bilang, I was sleepy all the time. Sleepy tapi bikin pedok melek. Oke tunggu, kita mundur dulu. Jerez, tes pramusim. Harusnya santai, harusnya formalitas. Tapi tiba-tiba timing screen kayak lagi upload drama plot twist. 144,968. Bukan pole, bukan tercepat. Tapi cukup buat mekanik sebelah bisik-bisik. Ini anak siapa sih? Selisih ke yang tercepat, sekitar 1 detik dari Maximo Kiles. Sekarang gini, di Moto3, 1 detik itu bukan jurang. Itu cuma beda sedikit pengereman lebih nekat. Atau buka gas setengah kedipan mata lebih cepat. Kalau di kehidupan nyata, 1 detik itu mungkin cuma buat skip iklan. Di Moto3, itu bisa beda 5 posisi bro. Yang bikin tambah aneh, ini bukan lap hoki. Bukan nebeng slipstream kayak nebeng wifi tetangga. Ini dibangun, lap demi lap, sektor demi sektor.
Improvement hampir 1,7 detik dalam 2 hari. Itu bukan naik level, itu naik pangkat. Biasanya rookie kalau tes tuh gaya-gayanya. Gas maksimal, time attack, cari headline. Veda, santai, long run, konsisten 1-4-5an. Ini tipe orang yang kalau ujian gak belajar SKS. Dia cicir dari awal semester. Dan yang bikin makin lucu, Pedok mulai nengok. Kabarnya, Maximo sampai ngecek ulang timing. Bukan panik ya, tapi sadar. Ini anak serius. Balapan memang belum mulai, lampu merah belum padam, belum ada drama tikungan pertama. Tapi kalau rookie sudah bisa stabil long run, itu lebih bahaya daripada sekadar 1 lap cepat. Karena balapan bukan soal 1 lap. Balapan itu 18-20 lap penuh tekanan. Ban turun, grip berubah, jantung deg-degan. Dan Veda kelihatan makin nyatu sama Honda NSF 250 RW. Motor ini bukan tipe yang ramah pemula, sasisnya kaku. Masuk tikungan salah dikit bisa bikin depan goyang. Tapi dia mulai halus. Entry stabil, mid corner tenang, exit bersih. Ini bukan rookie panik, ini rookie yang lagi nemu chemistry. Kayak nemu pasangan yang klik banget. Sekali nyambung, susah dipisahin. Tapi jangan salah paham dulu, masih ada gap 1 detik. Itu fakta. Di grid Moto3, 1 detik bisa berarti beberapa baris start lebih belakang. Jadi belum waktunya teriak podium incoming. Tapi, tren lebih penting dari angka. Dan grafiknya naik. Dan kalau grafik naik terus, Buriram bisa jadi tempat orang-orang mulai kaget. Karena di Moto3, slipstream bisa geser 5 posisi sekaligus. Dan kalau sudah masuk grup tengah di lap akhir, segalanya mungkin. Yang paling bikin optimis, mentalnya. Nggak overhype, nggak janji kosong, fokus kerja. Dan biasanya, rookie yang kalem justru yang bikin kejutan paling nggak disangka. Jadi ini cuma kilatan pramusim, atau awal cerita besar. Kita belum tahu. Tapi satu hal jelas, sekarang Veda bukan lagi pelengkap grid. Dia sudah masuk radar. Dan kalau radar sudah bunyi, biasanya tinggal tunggu momen meledak. Musim belum mulai, tapi Pedok sudah mulai nengok ke belakang. Dan itu bukan hal kecil. Kalau ada yang bilang tes pramusim itu cuma formalitas, berarti dia belum lihat apa yang terjadi di Circuito de Jerez ini. Karena di sirkuit ini ada satu pembalap Indonesia yang bikin stopwatch mikir, loh, barusan salah hitung apa gimana? Namanya Veda Ega Pratama. Dan dalam waktu 2 hari ya bos, waktu lapnya dipotong hampir 2 detik. 2 detik di Moto3 itu bukan lumayan, itu level ini anak ngapain? Hari pertama gapnya masih agak jauh, stopwatch bilang masih 1, sekian detik. Tapi Veda santai, gak panik, gak langsung time attack kayak orang dikejar debt collector.